Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 2581144. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas UAS dengan matkul IPS yang dipangku Ibu Yulia Sakinaturahmi. Langsung saja kita ke materi kajian perspektif sosiologi. Pertama-tama kita itu harus tahu apa itu perspektif dan sosiologi. Perspektif itu sudut pandang atau cara kita melihat suatu hal, sedangkan sosiologi itu identik dia dengan masyarakat sosial gitu. Yang ada di lingkungan kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita itu termasuk dia ke sosiologi. Kalau kita sambung perspektif sosiologi itu apa? Artinya cara pandang atau pendekatan yang digunakan untuk memahami kehidupan masyarakat, interaksi antar manusia, serta fenomena sosial. Kemudian adapun tujuannya itu ada 3. Banyak sih, cuman ada 3 yang saya ambil. Yang pertama, memahami perilaku manusia dalam masyarakat. Nah, maksud dari tujuan ini yaitu kita bisa tahu manusia itu karakternya itu seperti apa, perilakunya itu seperti apa. Ada yang perilakunya itu bagus, baik, ada juga yang tidak gitu. Kita bisa tahu. Nah, melalui tujuan ini kita bisa tahu. Melalui perspektif sosiologi ini kita bisa tahu gitu. Kemudian yang kedua, menjelaskan penyebab munculnya masalah sosial. Maksud dari tujuan ini adalah perspektif sosiologi itu membantu kita memahami mengapa sih suatu masalah itu terjadi di masyarakat. Nah, sosiologi ini bukan cuma fokus ke masalahnya, tetapi juga mencari penyebabnya, seperti kemiskinan atau pengangguran, banyak kan. Nah, kalau kita kasih contoh kemiskinan itu bukan cuman karena kita malas ya, banyak itu penyebabnya. Ada yang namanya pendidikan. Nah, pendidikan kita itu rata-rata ibu-ibu kita itu pendidikannya itu sampai SD, itu bisa menjadi penyebab. Kemudian di ekonomi kita bukan pewaris gitu, bukan dari orang kaya gitu, jadi kita harus mulai dari nol lagi. Nah, kalau kita sudah tahu penyebabnya apa, kita juga bisa nyari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Kalau kita pendidikannya rendah, ya kita carilah pekerjaan yang sesuai gitu dengan kemampuan kita sendiri. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, ada menjadi dasar dalam mencari solusi terhadap permasalahan sosial. Nah, maksud dari tujuan ini ya sama aja, yang mengajarkan kita mengambil keputusan dengan baik dan juga mencari solusi yang tepat gitu. Tuh. Ini maksud yang ketiga. Kemudian ada beberapa macam perspektif utama. Ini maksud yang ketiga. Kemudian ada beberapa macam perspektif utama yang di sini. Ketiga ya, yaitu yang pertama fungsional, yang kedua itu konflik, yang ketiga interaksionisme simbolik. Kita bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama itu kan perspektif fungsional. Di sini tuh maksudnya masyarakat dianggap sebagai satu tubuh. Setiap tubuhnya itu mempunyai fungsi masing-masing. Seperti tangan fungsinya apa? Buat ngambil. Mata fungsinya apa? Melihat gitu. Kita kasih contoh di sekolah. Ada di kelas, di ruang kelas ada siswa dan guru. Kalau tidak ada siswa, bisa tidak pembelajaran itu berjalan dengan baik? Bisa tidak? Nggak bisa, tentunya nggak bisa, karena tidak ada yang mendengar. Kalau sebaliknya, guru yang tidak ada, bisa tidak? Tidak bisa juga, tidak ada yang menjelaskan. Murid-murid tidak bisa paham kalau tidak ada guru. Jadi tiap orang itu punya fungsinya masing-masing, punya tugasnya masing-masing. Guru tugasnya Pak menyampaikan materi, menyampaikan pembelajaran, sedangkan siswa tugasnya nangkep atau mendengarkan
apa yang dikatakan guru gitu. Lalu selanjutnya yang kedua itu konflik. Di sini tuh maksudnya masyarakat itu terjadi karena adanya perbedaan atau persaingan. Misalnya pihak kampus sama mahasiswa. Kita kasih contoh biar sama-sama bisa cepat paham gitu. Mahasiswa membayar UKT sebesar ini, tapi dia kayak ngerasa ini terlalu besar nominalnya, sedangkan pihak kampus sudah menetapkan, mengambil keputusan kalau nominal ini tuh udah minimal banget bisa dibayar oleh mahasiswa. Nah, perbedaan ini yang membuat perspektif kita, cara pandang kita itu berbeda-beda. Nah, bisa itu persaingan, perbedaan pendapat gitu. Ini yang dimaksud dengan perspektif konflik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu ada interaksionisme simbolik. Di sini tuh interaksi sehari-hari tuh menggunakan simbol atau bahasa atau isyarat gitu. Kita kasih contoh di almet. Almet ini nggak semua punya. Petani punya almet? Tidak. Anak-anak punya almet? Tidak. Yang punya almet apa? Mahasiswa. Nah, berarti almet ini tuh menggambarkan, jadi simbol kalau kita itu seorang mahasiswa. Kemudian ada penerapan perspektif sosiologi. Kita penerapan. Kita kasih contoh di bullying sekolah, di bullying di pendidikan lah. Menurut perspektif fungsional, bullying ini terjadi karena fungsi sekolah atau kampus dalam membina karakter belum berjalan secara optimal. Makanya bisa terjadi bullying. Kemudian yang kedua itu perspektif konflik. Kenapa bullying ini bisa terjadi? Nah, menurut perspektif konflik, bullying ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau persaingan antara pelaku dan korban. Yang ketiga, menurut perspektif interaksionisme simbolik, bullying ini tuh terjadi karena suatu ejekan atau julukan yang membuat korban merasa direndakan. Seperti contoh, kalau kita punya teman yang cenderung pendiam, kita bisa bilang, ih kutu buku sekali gitu. Kita mengejek dia. Nah, ada di fase dia itu bakal ngamuk. Nah, itu ada konflik sudah. Kesimpulannya di sini, perspektif sosiologi itu merupakan cara pandang dalam memahami kehidupan masyarakat. Kemudian terdapat 3 perspektif utama. Yang pertama fungsional, konflik, dan interaksionisme simbolik. Ketiga perspektif ini memiliki sudut pandang yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam menjelaskan berbagai fenomena sosial. Baik, hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.